damai di hati. Malam. Terpujilah Allah Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita mengucap syukur ketika di malam hari ini, walaupun cuaca hujan, tetapi kita mempunyai sukacita iman yang besar untuk datang beribadah bersama Jemaat Yudia Kolom 10 di rumah keluarga Pantahari Rakinau. Sungguh kita mengucap syukur dan sampaikan selamat datang kepada kita sekalian. Selamat kita beribadah. Adapun ibadah kita yang akan dipimpin oleh Penatua Kris Hombokau, Penatua Jemaat Yudia Kolom 4, dan diucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu. Dalam persiapan kita mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 2, Suci Suci Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di malam yang teguh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat diundang kita sekalian bangkit berdiri, kita menopang kadim, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terangkat pujian, syukur dan hormat kepadamu ya Allah Bapa di surga. Bersyukur kami Jemaat Yudia Kolom 10 yang masih diberkati Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan kami punya. Kami lagi dapat beribadah bersama dengan keluarga Pantahari Rakinau di tempat ini. Dan pada malam hari ini kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan Yesus berkati bahkan hamba firman Bapak Penatua Kris Hombokau yang akan memimpin ibadah ini. Tuhan Yesus berkati Bapak Penatua dengan kekuatan kesehatan yang dia punya. Dia dapat memimpin ibadah ini sesuai dan seturut kehendak-Mu ya Bapa di surga. Berkati dia, berkati kami semua dalam pemberitaan firman-Mu sebentar. Beri hati kami yang baik, pemikiran kami yang baik, pendengaran kami yang baik. Ketika kami beribadah, kami boleh ada fokus untuk memuji dan membesarkan akan keagungan-Mu. Berdoa buat Jemaat Yudia Kolom 10 yang masih dalam persiapan ataupun perjalanan menuju tempat ini. Tuhan Yesus berkati untuk mereka juga boleh tiba beribadah bersama-sama dengan kami seperti yang akan kami laksanakan malam ini. Terima kasih Bapa. Seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini, dari permulaan hingga berakhirnya, hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh pengasihan. Mohon ampun dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan segera melakukan ibadah kolom 10 di rumah keluarga Pantahari Rakinau pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Februari 2024. Saya akan mengikuti liturgi yang saya ambil karena liturgi tadi itu banyak lagu yang orang susah menyanyi. Jadi kita ikuti saja apa yang kita buat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita semua
sehingga boleh ada dalam persekutuan sukacita saat ini. Sebelum kita takbirkan ibadah ini, mari kita menyanyi Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Mari kita takbirkan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dan dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, dan biarlah hanya jadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita sambut dengan menyanyi Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita akan masuk di dalam pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar-benar peduli dengan kehidupan kita. Mari saudara-saudara dengan jujur mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang memuji, menyembah di hadapan hadirat-Mu yang kudus di rumah ini. Biarlah Engkau mau mengampuni salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang kami lakukan hari-hari sebelumnya, agar supaya kami boleh layak bercakap-cakap dengan Engkau melalui ibadah kolom malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi Dua Sahabat Lama nomor 47, Doa dan Keluh. Doaku dan keluhku naik ke hadapan-Mu, sahutilah yang berseru dan beri tolongan-Mu, ya Tuhan Allah.
Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakan. Kita sambut dengan menyanyi NNBT nomor 9. Ku akan selalu bersyukur. Ku akan Selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku. Karena kasih-Mu yang besar, betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan. Kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab di dalam Perjanjian Lama, Amos 5 ayat 7 sampai 13. Amos 5 ayat 7 sampai 13. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami, dan Engkau memberi roh hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah semua jemaat yang hadir pada malam hari ini boleh menerima firman Tuhan ini untuk dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Kadim akan membaca ayat yang bernomor ganjil, sedangkan saudara-saudara sekalian akan membaca ayat yang bernomor genap ya, yaitu kitab Amos pasal yang ke-5 ya, Amos 5 ayat 7 sampai dengan 13. Amos 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-13 kan. Perikopnya adalah melawan perkosaan keadilan. Saya akan membaca mulai dari ayat nomor 7, jemaat nomor 8 secara bergantian. Kita mulai dari ayat nomor 7. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi, dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya.
Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan kita sambut dengan firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang baka. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang bukan kebetulan baku dapa hari ini di ibadah kolom 10 walaupun cuaca yang tidak bersahabat, tapi inilah yang akan direnungkan pada pembacaan kita, bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan tanpa melihat situasi. Tapi orang tahu bahwa ibadah kolom hari Senin. Jadi terima kasih yang sudah ada, dan yang belum ada mungkin masih dalam perjalanan. Semoga mereka boleh tiba di tempat ini mengikuti ibadah. Jemaat yang diberkati Tuhan, sesuai tema yang diberikan oleh BPMS untuk kita renungkan di ribuan jemaat Gemim yang ada di Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, yaitu tema bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Sepanjang minggu berjalan ini, dari hari Minggu sampai hari Sabtu, orang semua melakukan penelan Alkitab dengan topi yang sama. Jadi ada yang sampai 6 kali mau ikut ini khotbah ini. Tujuannya apa? Supaya orang yang mau lupa. Ini perintah firman. Jadi inilah Gemim ciri khas. Jadi orang ada yang bilang, aduh tadi lita sodengan. Betul, tapi setiap pembawa firman tentu ada ciri khas tersendiri. Orang ambil kelebihan dari masing-masing pembawa firman dengan topik yang sama. Itulah kehebatan daripada ayat-ayat Alkitab ini. Karena ayat yang sama bisa didekati secara berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam topik kita, yaitu bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Jemaat yang diberkati Tuhan, keadilan dan kebenaran harus ditegakkan dan dirasakan dalam suatu komunitas masyarakat yang menjadi dambaan setiap orang, bahkan manusia pada umumnya. Orang mesti bedakan tuh adil dan merata. Ada yang bilang tuh adil dan merata itu sama. Adil dan merata itu tidak sama. Jadi misalnya, kalau presiden dia terima gaji lebih tinggi, yang boleh sama dengan orang. Rupa kita golongan ampa B yang boleh sama dengan tuh golongan 3. Apakah itu adil atau merata? Kalau merata, dia makan, kita makan. Tapi kalau adil, menyangkut fungsi. Jadi kalau fungsi, tentu dia dapat lebih adil. Bukan merata. Sama dengan kalau dana alokasi khusus yang dari pusat. Kalau di DKI, banyak. Kalau di Torang, sedikit. Nanti orang bilang, alah, ini ada adil. Tidak. Itu adil karena dompet jumlah penduduknya banyak, orang sedikit. Nah, jadi di sini orang mengerti juga masalah keadilan pemerataan, dan di sini keadilan dan benar, ya, adil dan benar.
Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan di mana ketidakadilan dan ketidakbenaran itu masih sering dipraktekkan di tengah gereja dan masyarakat. Kita menemui bahwa dalam kenyataan ada orang yang rela berbuat tidak adil demi tercapainya keinginannya. Mungkin di sekitar kita juga banyak contoh. Dan memang Alkitab sudah catat dari ribuan tahun, ya, dari ribuan tahun yang lalu. Nah, untuk memahami Amos harus dimulai dari Amos 1 ayat 1 yang memberikan penjelasan bahwa Amos adalah seorang nabi dari Tekoa. Tekoa adalah sebuah desa kecil di perbukitan Yehuda, kira-kira 12 mil sebelah selatan Bethlehem. Amos juga adalah seorang peternak domba dan juga sebagai petani yang disebutnya sebagai pemungut buah arahuta. Itu berarti sebenarnya Amos adalah seorang yang mapan, namun punya panggilan kenabian yang sangat kuat, yang menurutnya benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Dapat dikatakan bahwa Amos meninggalkan kenyamanannya dan mengikuti panggilan Tuhan ke utara dan menyampaikan berita di sana. Amos bernubuat di Israel kira-kira pada tahun 750 sebelum Masehi. Jadi kalau sebelum Masehi itu tahun dia turun. Jadi 750 tambah 2024 berarti hampir 3000 tahun lalu nih Amos sudah bernubuat ini, ya. Dapat dikatakan bahwa Amos meninggalkan kenyamanannya dan mengikuti panggilan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang sementara terjadi dalam kehidupan Israel Utara, seperti dalam teks Amos 5 ayat 7 tadi, bahwa kehidupan bangsa Israel tidak lagi mencerminkan kehidupan sebagai umat Tuhan. Pemimpin-pemimpin Israel betah dengan bernubuat tidak adil dan nyaman dengan penindasan setiap hidup mewah. Keadaan telah dijungkir balikkan dan telah menjadi ipuh, menjadi sampah. Ipuh sebagai kiasan yang diambil dari tanaman beracun yang pahit. Jadi bukan lagi bikin bagus, marso bisa racun. Itu menandakan bahwa ketidakadilan yang dilakukan telah menjadi seperti tanaman yang beracun dan mematikan masyarakat atau rakyat. Padahal firman dunia sampaikan. Nah, ini juga jadi tanda introspeksi buat orang. Bukan cuma pelayan khusus, tapi semua anggota jemaat. Apalagi yang sosidi. Berarti dia sudah mendapatkan penilaian Alkitab, ya. Nah, ipuh juga menjadi simbol kepahitan dan malapetaka. Demikian juga kebenaran telah dicampakkan. Itulah sebabnya dengan keras Amon mengecam praktek ketidakadilan itu kepada pemuka-pemuka agama yang ada di Israel waktu itu. Dengan kata lain, kemiskinan karena ketidakadilan menjadi pemandangan yang lazim, dan kemewahan di pihak lain menjadi hal yang lumrah bagi penguasa yang tinggal di istana. Jadi jaraknya sudah terlalu jauh, kan? Bagi Amos ini adalah tindakan dan perlakuan yang dapat mendatangkan hukuman dari Tuhan. Jadi Amos bilang bahaya. Ini kehidupan so mengeruk nih harta kekayaan, nih rakyat so lebih miskin. Itu di zaman dulu, sekarang juga so ada. Jadi ini tanda awas buat kita supaya kita bisa mengintrospeksi diri. Nah, Amos mengingatkan bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Allah.
Jadi jangan kira, aduh, siapa kong dia nggak masuk gereja, mah dapatnya kaya dia loh. Ya nggak usah pusing dengan itu. Karena Tuhan akan beracara kepada setiap orang. Orang tetap mengikuti kehendak Tuhan, ya. Sehingga ini mengingatkan Israel agar menyadari apa yang telah mereka lakukan. Mereka sepertinya membenci kebenaran dan merasa nyaman dengan melakukan kejahatan. Ini di 750 tahun sebelum Masehi. Tuhan dapat mendatangkan kebinasaan bagi mereka yang merasa kuat, yaitu penguasa dan orang-orang kaya yang menindas orang miskin. Bila Tuhan yang bertindak, maka tidak ada benteng yang dapat dijadikan tempat persembunyian bagi yang melakukan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Amos mengecam keadaan yang sementara terjadi dalam kehidupan umat manusia itu. mereka rupanya tidak mau lagi mendengar teguran yang biasanya ada di pintu gerbang, serta sangat benci dan menolak orang yang menegur dengan tulus ikhlas. Biasanya di pintu gerbang kota adalah tempat pelaksanaan keadilan dan tempat di mana orang mendapatkan putusan keadilan. Kalau sekarang kan mesti lewat pengadilan, diputuskan karena bersalah atau nyata. Ternyata orang yang tidak mau mendengar dan memberlakukan lagi keadilan itu. Di samping itu Amos melihat bahwa orang lemah dan orang miskin menjadi objek pemerasan dan penindasan. Nah, Amos adalah nabi yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan berita penghukuman dan keselamatan kepada umat Israel dengan panggilan yang kuat. Ia rela meninggalkan kenyamanan serta bergerak menuju ke Israel Utara, sekalipun harus berhadapan dengan penolakan dan juga berhadapan dengan para petinggi dan pemimpin Israel, kemudian menyuruhkan penghukuman dan keselamatan dari Tuhan. Orang percaya juga dipanggil Tuhan bukan hanya menyerukan keadilan dan kebenaran, tetapi lebih daripada itu adalah orang percaya harus menghadirkan keadilan dan kebenaran itu. Nah, untuk melawan ketiadakadilan sesungguhnya cara yang terbaik adalah menghadirkan keadilan itu sendiri. Orang mulai dari diri sendiri, baru di keluarga dan berjemaat, ya. Jadi orang mesti introspeksi terhadap diri sendiri. Nah, bila mana jadi realitas ketidakadilan dan ketidakbenaran bagi sebagian orang adalah hal biasa, tetapi sebagai orang percaya menyadari keadilan dan melahirkan kehidupan bagi sesama adalah panggilan Tuhan. Untuk melawan ketidakadilan sesungguhnya cara yang terbaik, dengan kata lain, bahwa kehidupan bagi sesama adalah panggilan Tuhan yang harus diwujudkan. Terakhir, keragaman pilihan dalam pesta demokrasi saat ini bukanlah alasan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tetapi sebaliknya, pesta demokrasi menjadi momen dalam mana kita berkontribusi untuk semakin tercipta dan terpeliharanya keadilan dan kebenaran di negara Indonesia yang kita cintai ini. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan dengan hati yang tulus. Dengarlah nas persembahan dalam Roma 12 ayat 1. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil membawa persembahan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku hanya padamu teguh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Kita akan berdoa umum yang akan kita tutup dengan doa Bapa kami yang kita akan ucapkan bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena tadi kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau sempurnakan firman-Mu itu yang kami baca dan kami dengar, supaya dapat tertanam di dalam hati masing-masing, supaya kami dapat praktekkan di dalam hari lepas hari kehidupan kita sepanjang minggu berjalan ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberi kesempatan bagi kami untuk memberi persembahan. Biarlah persembahan ini dapat terkelola dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja, baik di pelayanan kolom 10 Jemaat Gemim Yudea Padua maupun di Jemaat Gemim Yudea Padua, bahkan wilayah Manado Timur 6 serta Sinode Gemim. Kami berdoa khusus juga Tuhan buat keluarga di tempat ini, keluarga Pantahari Rakinau. Biar Engkau memberkati seisi rumah ini, beri sehat kuat kepada mereka dan segala mata pencarian yang mereka lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi Tuhan saja. Juga kepada seluruh keluarga-keluarga yang ada di kolom 10 ini, Engkau memberkati, sehat-sehatkan. Jika ada sesuatu anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, biar Engkau mau sempurnakan segala upaya yang dilakukan oleh setiap mereka, supaya tidak meninggalkan Engkau dalam segala cobaan, selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Biar Engkau memberi hikmat kebijaksanaan kepada setiap pemilih untuk mau datang ke TPS, supaya tidak menjadi golput, menyampaikan aspirasi sebagai warga negara yang baik. Dan Engkau menyertai supaya mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah setiap TPS bisa berlaku adil dan bisa mendapatkan calon yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Sempurnakan kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi pemilih yang bijaksana, yang dapat mengatur masyarakat Indonesia dengan adil dan benar. Inilah permohonan doa kami Tuhan. Kami mau berdoa juga buat pelayan khusus yang ada di kolom 10, baik itu Penatua, Ibu Olga Kaeng, dan Ibu Yakin Linda Rakinau, Panti Rakinau. Engkau mau tolong berikan hikmat kebijaksanaan supaya mereka dalam menjalankan tugas pelayan di kolom 10 ini berjalan dengan baik. Juga kepada setiap UPK, BIPRA yang ada di kolom 10, Engkau mau tolong mereka supaya juga dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Inilah doa kami sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami
yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, biarlah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sedang berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita menyanyi NNBT nomor 20. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji namamu, berkat melimpah Engkau berikan bagi kami setiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia namamu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Jemaat sekalian, pulanglah ke rumah masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Kita tutup ibadah dengan doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, karena inilah persekutuan Jemaat Yudea Kolom 10 yang boleh selesai. Itu berkat kasih dan sayang Tuhan dalam peribadatan kami saat ini. Bapa berdoa buat Bapak Penatua Kris Hombokau yang boleh memimpin ibadah kami pada saat ini. Tuhan Yesus berkati Bapak Penatua dengan kekuatan dan kesehatan, bahkan setiap tugas kerja, apapun yang diharapkan, apapun yang direncanakan ya Bapak, senantiasa dibuat Tuhan berhasil. Kehidupan keluarga Bapak Penatua Kris Hombokau bersama dengan keluarga senantiasa ada dalam tuntunan penyertaan kasih sayang Tuhan. Begitupun dengan kami semua yang pada sebentar akan berpisah dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun, jaga di jalan, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan membawa damai sejahtera. Ini yang menjadi doa, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Jemaat Yudea Kolom 10, kita masih menjalankan pundi ekstra. Sementara pundi ekstra dijalankan, kita mengangkat pujian yang berkata, besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana hidupku, diasuhnya. Dia besarlah kasih Bapakku,
selalu melingkupiku. Di mana-mana diriku diasuhnya. Persekutuan Jemaat Yuda Kolom 10 pada saat ini boleh terselesai dengan segala baik, itu berkat penyertaan Tuhan di dalam peribadatan kita pada saat ini. Terima kasih disampaikan mengatasnamakan pelayan khusus bahkan jemaat, mengucap syukur berterima kasih dengan Bapak Penatua Kris Hombukau yang boleh memimpin ibadah pada saat ini. Terima kasih bersama dengan Ibu jauh-jauh datang untuk memimpin ibadah Jemaat Yuda Kolom 10. Sekali lagi disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu bersama dengan anak yang kekasih. Dan sebelum kita datang pada penyampaian, diberikan kesempatan kepada keluarga. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puji syukur kepada Tuhan. Ibadah kita di malam hari ini di rumah keluarga Pentara Kinaung sudah boleh berakhir dengan baik. Itu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih buat Penatua Kris Hombukau, Penatua dari Kolom 4 yang sudah boleh memimpin ibadah di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati bersama dengan Encik Rita, boleh bersama-sama beribadah bersama kami keluarga. Kami juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih, dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga Hombukau Pengimanan dimanapun keluarga pergi dan berada. Setiap usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan selalu. Dan terima kasih buat Ibu Diaken Henry Kinaung yang sudah boleh menjadi MC di malam hari ini. Kami juga kaum keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu dan juga memberkati setiap pelayanan Ibu. Terima kasih juga bagi Jemaat Kolom 10, bagian Kolom 10 yang boleh datang beribadah bersama-sama kami keluarga. Kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.